Nah, ini adalah rapat daripada Menko terkait, anggaran di tahun ini, termasuk yang dipaparkan juga tentang kenaikan gaji ya, kenaikan gaji maupun THR di tahun ini. Nah, untuk informasi lengkapnya, kita bisa menyimak bersama-sama informasi yang disampaikan beliau pada video berikut. Kita lihat secara keseluruhan postur APBN kita sampai dengan 31 Oktober di kolom ketiga dari sebelah kanan dan dibandingkan dengan tahun lalu dari sisi growth atau dibandingkan dari postur APBN yang ada di dalam Undang-Undang APBN yaitu yang di kolom keempat. Penerimaan atau pendapatan negara 2.247,5 triliun yang tadi telah disampaikan, ini artinya 80,2% dari APBN, yaitu sampai dengan akhir tahun kita mentargetkan 2.802,3 triliun. Pertumbuhannya sampai dengan akhir Oktober adalah 0,3%. Penerimaan pajak tadi telah dijelaskan oleh Pak Anggito 1.517,5 triliun, itu 76,3 atau masih negatif growth 0,4 tapi sangat tipis negatifnya. Kita berharap untuk November sudah turn around ke positif. Dan tahun ini kita mentargetkan menurut Undang-Undang 1988,9 triliun. Untuk pabean cukai 231,7 triliun atau tumbuh 4,9%, itu dari target 321 itu artinya 72,2%. Sedangkan untuk PNBP kita mengumpulkan 477,5 triliun, masih kontraksi 3,4%, namun itu sudah 97,1% dari total target PNBP tahun ini. Untuk belanja tadi telah sampaikan kita telah belanja 2.556,7 triliun. Ini artinya 14,1% growth dibandingkan tahun lalu ya posisi Oktober. Namun ini baru 76,9% dari total pagu belanja negara yang di APBN 2024 adalah 3.325,1 triliun. Untuk belanja KL-nya 933,5 triliun atau 85,6%, itu tumbuh tinggi 21,4. Ada faktor-faktor yang tadi dijelaskan oleh Pak Wamenswa, baik mulai dari faktor pemilu, pilkada yang kita front loading, kemudian kenaikan gaji dalam hal ini dan juga pensiun 5% plus dalam hal ini 12%, tukin THR dan gaji ke-13 yang dibayarkan dengan tukin 100% itu menyebabkan kenaikan untuk belanja pegawai. Jadi ada beberapa belanja-belanja yang memang dari baseline-nya meningkat. TKDD 722 kalau 901 aku kaget soalnya. 722 triliun atau tumbuh 8%. Yang 901 itu adalah untuk belanja non-KL. Karena tadi untuk beberapa kompensasi, subsidi dan juga untuk belanja bunga dan pensiun. Untuk keseimbangan primer kita positif 997,1 triliun. Ya, kalau kita lihat untuk APBN undang-undang tuh keseimbangan primer adalah negatif 25,5 triliun. Jadi sekarang masih positif di 97,1 posisi akhir Oktober. Defisit secara total 309,2 triliun rupiah. Ini artinya 1,37% dari GDP dibandingkan Undang-Undang APBN yang didesain dengan rancangan defisit 522,8 triliun. Itu masih lebih kecil dan dalam total defisitnya adalah 2,29% dari GDP. Tadi realisasi anggaran untuk pembiayaan telah disampaikan oleh Wamen Tommy 383 triliun atau dalam hal ini 73,3% dari total pembiayaan anggaran yang dirancang di dalam APBN 2024 sebesar 522,8 triliun. Nah, ini adalah postur APBN. Kami sampaikan kesimpulannya, meskipun terjadi pergantian Presiden, Wapres, dan Kabinet, kami masih melihat bahwa ekonomi masih mengalami momentum yang cukup positif, resilient ya. Walaupun dunia mengalami banyak sekali gejolak dan bahkan tren perlemahan di
2024 ini. Meskipun kita lihat pertumbuhan ekonomi kita 4,95%, agak sedikit di bawah 5%, namun tadi komponen dari sisi agregat demand, permintaan domestik kita masih cukup kuat, sehingga kita berharap untuk kuartal keempat akan tetap terjaga momentum ini, terutama nanti dengan operasi APBN di kuartal keempat yang kita harapkan akan tetap cukup kuat. Hingga Oktober kinerja APBN kita masih on track ya, baik dari sisi penerimaan tadi, walaupun dari awal saya sudah berbulan-bulan menyampaikan waktu itu tekanan terhadap penerimaan kita cukup besar. Tadi telah disampaikan oleh Wamen Anggito, terutama dari pajak penghasilan untuk korporasi yang basisnya adalah komoditas. Itu terasa sekali dari sisi pressure untuk penerimaannya. Namun untuk beberapa kegiatan lainnya yang non komoditas kita lihat masih cukup sehat dan cukup baik. Bahkan tadi PPh 21 yang disampaikan pertumbuhannya cukup meningkat sangat tinggi di atas 20%. Itu adalah menggambarkan tadi employment maupun salary atau pendapatan yang diperoleh menjadi basis dari PPh 21. Kami akan terus menjaga baik perekonomian maupun APBN karena dinamika global mungkin akan makin meningkat. Kalau kita lihat dari sisi perkembangan politik di Amerika Serikat maupun geopolitik hubungan antar negara. Baik itu dari sisi security, keamanan karena terjadi ketegangan dan bahkan perang, maupun dari sisi perekonomian terutama perang dagang dan arus investasi. Ini menjadi hal yang akan menjadi fokus bagi kita untuk terus memformulasikan kebijakan-kebijakan untuk menjaga kepentingan ekonomi Indonesia. APBN akan terus bekerja keras sebagai shock absorber dan mendukung terutama untuk pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi untuk mendukung seluruh kabinet yang terjadi, yang mulai bekerja dalam beberapa minggu terakhir ini. Tadi berbagai perubahan kementerian lembaga kita juga terus dukung supaya tetap bisa fokus menjalankan program-program terutama quick win dan juga pada saat yang sama arahan-arahan Presiden untuk mengefisienkan dan menjaga APBN agar tetap bisa dijalankan dengan toleransi terhadap korupsi harus dienolkan, jadi tidak ada toleransi terhadap korupsi dan juga efisiensi ditingkatkan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita sudah menerima list dari berbagai pertanyaan yang muncul. Mungkin untuk beberapa pertanyaan headline seperti tadi APBN perubahan, kita di dalam Undang-Undang APBN 2025 belum mulai udah ditanyain perubahan. Jadi yang kita lakukan adalah kementerian lembaga ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden penyusunan APBN 2025 waktu itu juga atas konsultasi dengan Presiden terpilih yang sekarang menjadi Presiden yang telah memimpin Republik ini dan berarti memang banyak faktor-faktor terutama untuk program-program beliau yang merupakan prioritas nasional sudah diakomodasi. Namun Presiden Prabowo telah menyampaikan di berbagai kesempatan agar seluruh kementerian lembaga betul-betul memperhatikan APBN ini, terutama dengan berbagai feedback mengenai efisiensi, itu ditunjukkan dengan ICOR yang tinggi, kemudian kebocoran maupun korupsi. Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian dan lembaga dan oleh karena itu kalau akan dilakukan review terhadap APBN adalah lebih pada menekankan tadi direction dari Bapak Presiden Prabowo. Untuk itu di dalam Undang-Undang APBN sebetulnya sudah ada klausul untuk memungkinkan terjadinya adjustment baik perubahan karena adanya KL yang baru dalam hal ini maupun kalau ada terjadi perubahan dari sisi program, tentunya kita tetap akan yang berkaitan dengan DPR juga akan dilakukan. Namun kita sekarang sedang fokus untuk melaksanakan Undang-Undang APBN 2025. Tadi telah disampaikan